Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufan Wahyuni Tigda, NPM 18121002 dari 7A PGSD Kris. Di sini saya akan presentasi tentang hasil observasi tunawicara. Nah, identitas objek saya namanya Raihan Aksara, jenis kelamin laki-laki, usia 9 tahun, alamat domisili Rembang, riwayat sejarahnya dari ayah. Kedua, analisis perkembangan anak. Yang pertama, perkembangan anak yang tidak sesuai dengan kenormalan usianya. Keberadaan individu atau anak berkebutuhan khusus secara real ada di sekolah umum, tidak hanya ada di sekolah luar biasa. Dalam kenyataannya, begitu banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang dapat kita temui di sekolah reguler, terutama di sekolah-sekolah tingkat rendah seperti di sekolah dasar. Dengan adanya anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar, di mana ada karakteristik anak berkebutuhan khusus yang tidak begitu mencolok secara signifikan, menyebabkan guru mengalami kesulitan untuk mengenalinya. Sebut saja anak menyebabkan guru mengalami kesulitan untuk mengenalinya. Sebut saja anak tunagrahita ringan dengan tingkat kecerdasan atau IQ 70/75 dan anak berkesulitan belajar spesifik. Kondisi dan keberadaan anak ini di sekolah tentu secara fisik tidak akan menampakkan perbedaannya secara signifikan. Untuk itulah guru-guru di sekolah dasar tersebut mengalami kesulitan dalam mengenalinya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober, dikatakan bahwa ada beberapa anak di lingkungan tempat tinggal saya. Permasalahan yang ditemukan akibat dari terhambatnya perkembangan berbahasa anak menyebabkan anak tunawicara akan mengalami kesulitan dalam hal berkomunikasi. Kesulitan berkomunikasi yang dialami anak tunawicara mengakibatkan mereka memiliki kosakata yang terbatas, sulit mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung kiasan, sulit mengartikan kata-kata abstrak, serta kurang menguasai irama, gaya bahasa, dan juga kesulitan dalam memahami bacaan pelajaran karena kurangnya bahasa kosakata. Dengan demikian, anak tunawicara perlu mengembangkan kemampuan berbahasa dasar yang dimilikinya. Model layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang sekarang ini sedang dicobakan adalah model inklusif. Pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan yang mensyaratkan anak-anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat memerlukan adanya pengelolaan yang baik. Manajemen sekolah dan manajemen kelas sangat memegang peran penting dalam keberterimaan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Tanpa adanya keterlibatan manajemen yang baik, maka pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah tidak akan terlaksana dengan baik pula. 2. Kebiasaan anak yang tidak biasa. Karakteristik bahasa dan bicara. Pada umumnya anak tunawicara memiliki kelambatan dalam perkembangan bahasa bicara bila dibandingkan tingkat perkembangan anak-anak normal. Yang kedua, kemampuan inteligensi. Kemampuan inteligensi IQ tidak berbeda dengan anak-anak normal.
hanya pada skor IQ verbalnya akan lebih rendah dari IQ performanya. Penyesuaian emosi, sosial, dan perilaku dalam melakukan interaksi sosial di masyarakat banyak mengandalkan komunikasi verbal. Hal ini yang menyebabkan tunawicara mengalami kesulitan dalam penyesuaian sosialnya, sehingga anak tunawicara terkesan agak eksklusif atau terisolasi dari kehidupan masyarakat. Anak tunawicara memiliki keterbatasan dalam berbicara atau komunikasi verbal, sehingga mereka memiliki hambatan dan kesulitan dalam berkomunikasi dan menyampaikan apa yang ingin mereka rasakan. Kesulitan dalam berkomunikasi akan semakin parah apabila anak tunawicara ini menderita tunarungu juga. Adapun hambatan-hambatan yang sering ditemui pada anak tunawicara, yang pertama, sulit berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, sulit bersosialisasi. Yang ketiga, sulit mengutarakan apa yang diinginkannya. Yang terakhir, perkembangan psikologis terganggu karena merasa berbeda atau minder. Yang ketiga, jenis serta tingkatan ABK dan ABB anak. Hampir semua anak dengan autisme mempunyai kesulitan dalam bicara dan berbahasa. Biasanya hal inilah yang paling menonjol. Banyak pula individu autistik yang non-verbal atau kemampuan bicaranya sangat kurang. Kadang-kadang bicaranya cukup berkembang, namun mereka tidak mampu untuk memakai bicaranya untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini, terapi bicara dan berbahasa akan sangat menolong. Bab 3. Perlakuan di lingkungan. Yang pertama, perlakuan di lingkungan keluarga. Hubungan orang tua sangat mempengaruhi pertumbuhan jiwa anak. Hubungan yang serasi, penuh pengertian, dan kasih sayang akan membawa kepada pribadi yang tenang, terbuka, dan mudah mendidik. Karena anak mendapatkan kesempatan yang cukup dan baik untuk bertumbuh dan berkembang. Namun, penanganan terhadap anak berkebutuhan khusus belum sepenuhnya disadari oleh orang tua. Tidak jarang pula orang tua merasa malu dengan anaknya. Kondisi anak berkebutuhan khusus dianggap sebagai aib keluarga dan tidak layak mendapatkan pendidikan. Nah, tunawicara agar dia mampu terus berkomunikasi dengan orang lain, orang tua harus turut belajar menggunakan bahasa isyarat. Selain itu, mereka juga harus dibiasakan sejak kecil melihat gerak mulut lawan bicaranya. Hal ini dapat meminimalisir kekurangannya untuk berkomunikasi. Yang kedua, perlakuan di lingkungan sosial dan masyarakat. Sikap masyarakat umum, masyarakat yang sudah lebih menerima, mereka akan berusaha memberikan dukungan secara tidak berlebihan atau pada saat berhadapan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Menanyakan secara halus apakah orang tua perlu bantuan, memberikan senyuman kepada sang anak, memperlakukan orang tua seperti layaknya orang tua lain atau dengan anak normal merupakan hal sederhana yang sebetulnya sangat membantu menghilangkan stres pada keluarga dari anak-anak dengan berkebutuhan khusus. 3. Perlakuan di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang sistematis melakukan program pembelajaran yang bermakna dalam rangka membantu mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik di sekolah.
sekolahan sebagai 33 institusi atau lembaga pendidikan merupakan wadah tempat proses pendidikan dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Sekolah juga merupakan bagian integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang terhadap dalam masyarakat pada masanya. Sekolah juga merupakan lingkungan kedua tempat anak beraktif dan menumbuhkan kepribadiannya. Yang terakhir, bab kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan keadaan yang dialami anak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap orang, tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Adanya perbedaan berkebutuhan dan perlakuan dalam pemberian layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga dibutuhkan pemerataan dalam layanan pendidikan. Keberadaan SLB yang terbatas ternyata belum dapat memfasilitasi secara keseluruhan jumlah ABK yang ada, di mana jumlah ABK yang sebenarnya cukup banyak. Sebagai lembaga yang menangani ABK, SLB diharapkan dapat memberikan layanan yang prima bagi ABK untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, saran ke berbagai pihak yang berkaitan dengan anak. Sebagai lembaga yang menangani ABK, SLB diharapkan dapat memberikan layanan yang prima bagi ABK untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Namun kenyataannya di sekolah bagi ABK ini masih ditemukan berbagai permasalahan, kendala yang dialami oleh guru maupun pihak sekolah dalam memberikan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di lingkungan SLB. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.